Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi seluruh calon-calon P3K dari Formasi Penyuluh Agama Islam, mari kita belajar bersama tentang soal-soal yang akan menjadi SKB nanti. Di sini saya akan membahas 100 soal, di mana soal ini sudah pernah diberikan kepada calon penyuluh agama Islam pada tahun-tahun sebelumnya. Langsung saja untuk nomor 1 ya. Yang pertama mengenai pengetahuan agama. Nomor 1, dakwah menurut bahasa artinya mengajak. Bukan menuntut, bukan memerintah, bukan memaksa, apalagi menyuruh-nyuruh. Kemudian surah Al-Anfal merupakan kelompok surah Madaniyah surat ke-8. Arti Al-Anfal sendiri adalah harta rampasan perang. Kemudian kita langsung saja percaya kepada kitab-kitab Allah termasuk dalam rukun iman. Antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Jadi ini rukun iman yang ketiga. Seorang muslim yang melakukan dosa besar disebut fasik. Kalau fasad itu orang yang berbuat kerusakan, kalau kafir yang keluar dari agama Islam. Kemudian kalau munafik ini orang yang antara hati, pikiran dan lidahnya berbeda. Kemudian mukmin orang yang beriman. Nomor 5, ibadah mengelilingi Ka'bah dalam rangkaian ibadah haji disebut tawaf. Nomor 6, apakah 3 unsur pokok yang terkandung pada sebuah hadis? Jawabannya adalah A. Rawi, sanad, dan matan hadis. Kemudian nomor 7, di bawah ini adalah nama lain dari akidah, kecuali ilmu faraid. Ilmu faraid itu ilmu tentang harta warisan, pembagian harta waris. Kemudian nomor 8, kesepakatan ulama pada masalah tertentu di masa tertentu, ini dinamakan sebagai ijma. Kalau ijtihad itu semacam kesungguhan ulama dalam menemukan sebuah hukum. Kemudian nomor 9, peminangan dapat dilangsungkan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh. Dalam istilah fikih, peminangan dikenal dengan nama khitbah. Nomor 10, arti dari at-takasur adalah bermegah-megahan, bukan permewah-mewahan. Ini hati-hati, kita sering terjebak di dalam memaknai arti dari at-takasur. Kemudian nomor 11, kata aulia dalam surah Al-Maidah ayat 51 terjemahan Kementerian Agama berarti ini teman setia. Kalau dalam bahasanya Gusmus itu konco keplek utawi konco kental gitu. Kemudian Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Kemudian nomor 13, toleransi beragama dalam ajaran dalam Islam yang terdapat dalam surah Al-Kafirun. Ayat qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'budu wala ana a'bidum ma abadtum wala antum a'biduna ma a'bud. Yang terakhir lakum dinukum waliyadin. Nomor 14, penempatan surah-surah di dalam Al-Qur'an melalui bimbingan Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril disebut tauqifi. Jadi bisa terjadi surah pertama ini Al-Fatihah sampai surah terakhir ini An-Nas, ini adalah melalui bimbingan Allah kepada Nabi Muhammad, namanya tauqifi. Jadi yang menyusun surah-surah itu adalah Nabi Muhammad di dalam Al-Quran itu. Sekalipun dalam turunnya Al-Quran itu tidak berurutan sesuai dengan apa yang kita baca saat ini di dalam Al-Quran. Kemudian nomor 15, metode dakwah yang dikembangkan dalam Al-Quran adalah dengan menekankan kepada bil hikmah, al-mau'izah, dan mujadalah. Hal tersebut tercantum dalam surah An-Nahl ayat 125. An-Nahl 125 ini berbunyi ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Nomor 16, pengertian kata mujadalah dalam berdakwah yakni berdebat.
wajadilhum billati hiya ahsan. Maka berdebatlah dengan debat-debat yang baik. Ini masih masuk dalam An-Nahl ayat 125. Nomor 17, perintah puasa dalam Al-Qur'an terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ini ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian nomor 18, talak yang dijatuhkan pada saat istri sedang haid disebut talak bid'ah. Nomor 19, Khalifah Abu Bakar wafat dalam usia 63 tahun. Berapa lamakah masa pemerintahan beliau? Ini jawabannya sebenarnya 2 tahun sekitar 3 bulanan. Tapi di sini tidak ada sehingga kita yang paling dekat pilih yang paling dekat ini 2 tahun. Kemudian nomor 20, waktu tunggu iddah bagi wanita yang perkawinannya putus karena kematian adalah kalau kematian ini lama iddahnya itu 4 bulan 10 hari. Nomor 21, kaum muslimin Makkah yang ikut berhijrah bersama Rasulullah, ini jelas muhajirin. Kemudian kaum Madinah yang menerima kaum muhajirin atau menolong disebut kaum Ansor. Kemudian nomor 22, Nabi atau Rasul ada yang memperoleh atau digelari sebagai ulul azmi. Ulul azmi ini artinya apa? Ya, ini para nabi yang memiliki keteguhan hati. Siapa mereka? Disingkat Nimim, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. Nomor 23, setiap Rasul dalam menyampaikan risalahnya dibekali dengan mukjizat. Arti bahasa mukjizat yakni melemahkan. Jadi mukjizat ini melemahkan musuh-musuh para nabi pada zaman dulu. Ketika di zaman Nabi Muhammad ini pada saat itu banyak sekali penyair-penyair, maka mukjizat Al-Quran ini tingkat sastranya yang sangat tinggi, kemudian melemahkan para penyair dari golongan kaum Quraisy. Kemudian kata akad dalam perkawinan memiliki arti yakni kata akad, hati-hati, kata akad itu ikatan, bukan ikatan yang sangat kuat, tapi cukup ikatan. Dalil Al-Quran yang memerintahkan untuk musyawarah terdapat pada surah ayat Asy-Syu'ara ayat 38 yang B. Contoh bacaan ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi ini berarti mem ketemu ba, mem sukun ketemu ba. Kita lihat yang A. Ya, langsung ketemu ya. Fahkum bainahum. Berarti yang A. Dalam ilmu tajwid tanda waqaf, mem artinya wajib berhenti, harus berhenti. Berarti jawabannya adalah C. Berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah dalam ibadah haji disebut sa'i. Arti kalalah dalam ilmu mawaris, ini artinya apa? Kalalah ini orang yang tidak memiliki ahli waris, B berarti. Yang tidak boleh dilakukan oleh perempuan yang sedang haid, kecuali ya sedekah. Masuk sedekah dilarang haid. Haid dilarang sedekah. Nomor 31, sholat sunnah yang mengiringi waktu-waktu sholat wajib disebut, ini hati-hati, ini menjebak ya. Kadang kita jawab qobliyah ba'diyah, padahal itu namanya satu-satu. Tapi kalau rawatib, ini jawabannya adalah sholat rawatib. Kemudian berdiam diri atau berhenti sewaktu di Arafah disebut wukuf. A. Nomor 33, seorang suami meninggal dunia dan mempunyai ahli waris, istri, 2 anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Bagian istri adalah, perlu diingat bahwa ketika suami dan istri ketika suaminya ini meninggal dunia dan tidak memiliki anak, maka istri mendapatkan 1/4 dari harta sang suami. Tetapi ketika istri keluarga ini mempunyai waris harta ahli waris anak, maka istri mendapatkan 1/8. Di bawah ini nomor 35, di bawah ini harus selalu mendapat harta waris kecuali saudara. Suami, istri, anak laki-laki, ayah ini masih dalam satu keluarga, satu keturunan. Kemudian di nomor 35 ini, maaf, ini agak kurang pas ya ketika di-scan, sehingga kita lewati dulu aja.